3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa pertanian yang saya sayangi, ini tiba waktunya kita ingin belajar atau mempraktekkan pentingnya kita membaca zikir di waktu pagi dan petang. Ya, mengapa? Ya karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengisi hidup ini dengan zikir. Ya, karena salah satu manfaat daripada zikir ini, yang pertama dalilnya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Mungkin nanti diterangkan dalam kuliah ya. Tapi saya akan mencoba membawakan satu buah ayat dan juga satu buah hadis ya tentang pentingnya zikir ya. Yang pasti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya ya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang ya. Jadi di sini ada kalimat wasabbihu bukratan wa asila ya. Jadi ada kalimat bukrotan. Bukrotan itu apa? Pagi ya. Kemudian wa asila. Asila itu sore ya. Kemudian keutamaan yang lain ya dalam beberapa hadis ya disebutkan ya. Di antaranya yang pertama mencukupi atas segala sesuatu ya. Di antaranya dalam hadis dari Abdullah bin Khubayb disebutkan bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ya, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, maka hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, maka bacalah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kemudian jika meninggal akan masuk surga, yaitu sabda Nabi dari Syaddad bin Aus menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca Sayyidul Istighfar pada siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, membaca Sayyidul Istighfar siang hari dengan penuh yakin, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore, dia meninggal dunia sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Siapa yang membacanya pada malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Ya, jadi inilah pentingnya membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar itu adalah istighfar yang paling utama. Ya, Sayyid itu artinya ketua, ya, atau penghulu. Ya, jadi top-topnya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Nah, kemudian yang ketiga, kita tentu akan mendapatkan ridho Allah pada hari kiamat ya. Dalam hadis Sauban bin Bajdud disebutkan bahwa siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, membaca tersebut ya, yang artinya aku ridho Allah sebagai Rob atau Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah. Sebanyak 3 kali, membacanya 3 kali di waktu pagi dan sore, maka pantas baginya mendapatkan ridho pada hari kiamat. Ya. Untuk mendapatkan ridho Allah di hari kiamat, salah satu kuncinya adalah membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, kemudian yang terakhir, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi pada pagi dan sore hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Jadi pada saat nanti di hari kiamat kita dihidupkan kembali, kemudian kita menghadap Allah, maka orang-orang yang terbaik pada hari kiamat adalah orang yang selama hidupnya rajin atau mau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Nah, adapun keutamaan-keutamaan lain masih banyak ya, ada sekitar 10 keutamaan ya. Terlindung dari bahaya racun ya, terlindung dari bahaya racun dan sengatan binatang berbisa, kemudian mendapatkan pahala berlipat ganda, kemudian mendapatkan syafaat ya, kemudian tidak akan dapat
Tidak ada yang dapat membahayakan. Tidak ada yang dapat membahayakan. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, mendapat pahala semisal memerdekakan 10 budak. Ya, coba bayangkan, kita memerdekakan 1 orang budak aja mungkin nggak mungkin. Harga budak itu mahal itu, bisa sampai 1 miliar lebih ya. Tapi ini ada sebuah zikir yang kalau ini kita ucapkan, maka seperti telah dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak. Luar biasa ya. Dan masih ada lagi keutamaan-keutamaan yang lain ya. Nah, ini karena saya sekarang ada di sore hari, maka ini kan zikirnya ada waktu petang ya, petang, sore, ada juga yang pagi. Ya, intinya hampir sama ya. Intinya hampir sama antara pagi dengan petang, tetapi karena Bapak sekarang sedang syuting pada sore hari, maka yang saya baca adalah petang ya. Yang pertama adalah membaca ta'awudz dan ayat kursi ya. Sudah paham semua ya, ta'awudz dan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ayat kursi seperti yang sudah saya contohkan pada zikir setelah sholat. Yang kedua, kemudian membaca surat An-Nas 3 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali ya, 3 kali. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq juga sejumlah 3 kali ya, 3 kali membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Demikian juga Al-Ikhlas. Jadi An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu semuanya 3 kali ya. Demikian juga ayat kursi tadi. Nah, setelah itu dibaca ya, Kulhu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali ya. Kalau urut-urutannya ya memang dari ayat kursi dulu ya, karena kan kalau kita lihat Al-Qur'an, kalau lihat Al-Qur'an kan yang paling depan apa coba? Yang paling depan kan ayat kursi. Ya, ayat kursi kan di Al-Baqarah. Nah, baru nanti urutan yang menjelang akhir yaitu Kulhu, kemudian habis Kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, berarti yang paling ujung Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita lihat urutan Al-Qur'an. Nah, baik. Setelah kita membaca itu barulah ditambah ini, ditambah Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi lailati wa khairu ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr ya. Kenapa Bapak agak cepat ini? Kan nanti videonya bisa diulang-ulang ya. Jadi artinya ya, karena kalau kita tidak paham artinya maka nanti kita tidak begitu perhatian. Seolah-olah untuk apa ya baca kayak gini ya. Nah, tapi kalau kita ngerti artinya nanti kita terinspirasi. Kami berada di sore hari dan sore hari pula kerajaan adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rob, ya Tuhan, aku meminta kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan sesudahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan sesudahnya. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari kejelekan di hari tua. Ya Tuhan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Ya. Ini doa ini Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kita mohon perlindungan Allah dari berbagai macam bahaya ya, baik siksa neraka, siksa kubur, kemudian kemalasan, kemudian penderitaan di hari tua ya. Nah, yang diawali dengan puji-pujian ya, bahwa baik di pagi hari maupun di sore hari semua kerajaan di sisi Allah, milik Allah. Artinya begini, artinya semua kondisi keadaan baik siang, malam, pagi, petang, sore semuanya adalah dalam genggaman kekuasaan Allah. Termasuk diri saya dan Anda ya. Sehingga orang beriman itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita baca yaitu menyatakan kita pasrah hidup dan mati hanya kepada Allah. Cukup dibaca 1 kali ya.
Jadi tadi juga hanya sekali yang amsayna wa amsal mulku lillah ya. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi amsaynanya diganti dengan asbahna ya kalau pagi ya. Jadi kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah, kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah ya. Tinggal diganti kata-kata petangnya diganti dengan pagi. Nah, kemudian ini yang dibaca satu kali, yaitu Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini luar biasa ya. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali. Ya, jadi ini betul-betul kepasrahan total. Ya, kalau bahasa Jawa menyebutnya pasrah bongkoan. Kita betul-betul pasrah kepada Allah. Ya, karena hidup kita, mati kita ada di tangan Allah, dan semuanya adalah rahmat Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Barangkali ada di antara adik-adik mahasiswa ada yang belum tahu, nah, maka saya coba lafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa, tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, kemudian ada yang dibaca 3 kali. Kalau Sayyidul Istighfar itu cukup siang sekali, malam sekali ya, seperti minum obat ya. Jadi siang sekali, malam sekali. Nah, kemudian ada yang dibaca 3 kali. Yang dibaca 3 kali, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Ya, artinya, ya Allah, berilah kesehatan pada badanku. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan pada penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, ini dibaca 3 kali. Ya, Allahumma afini fi badani. Selanjutnya membaca 1 kali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfizni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, dalam kehidupan duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku atau aib, dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak mendapatkan bahaya dari arah bawahku. Kemudian membaca 1 kali. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta
a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarakihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrohu ila muslimin. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari setan dan bala tentaranya. Atau aku melakukan keburukan terhadap diriku, atau mendorong orang Islam padanya. Ya, jadi kita berlindung jangan sampai kita melakukan kejahatan. Kemudian yang dibaca 3 kali, ini ada yang baca 3 kali nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak akan membahayakan segala sesuatu di bumi dan di langit, Dialah yang Maha mengetahui. Kemudian membaca raditu billah 3 kali ya, 3 kali. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian dibaca 1 kali yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai yang maha hidup, yang maha terjaga, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau limpahkan semua urusan terhadap diriku walau sekejap mata. Kemudian membaca 1 kali amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Kami bersore hari di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad dan agama Bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus sebagai seorang muslim dan dia termasuk tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian membaca 1 kali boleh, 10 kali boleh, 100 kali boleh tergantung waktu dan kesempatan. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi boleh 1, boleh 10, boleh 100. Kemudian bertasbih kepada Allah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah, aku memujinya. Kemudian yang terakhir, memohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, cukup dibaca sekali. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Nah, demikianlah. Kalau ini dirutinkan, maka insya Allah tidak sampai 1/4 jam ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Anda dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah, dunia akhirat selamat, seluruh sekujur tubuh selamat, dari segala penjuru selamat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.